Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Azam Saus dengan NIM 23115672. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan tugas analisis dan visualisasi data sensor IoT pada sistem Smart Office. Dalam analisis ini, kita akan membedah dataset yang memonitor 3 variabel penting, yaitu tingkat kehadiran pengguna, kondisi suhu, dan yaitu intensitas cahaya. Tujuan utamanya adalah untuk memahami perilaku penggunaan ruang dan memberikan rekomendasi efisiensi energi yang berbasis data atau data driven. Mari kita mulai dari tahap persiapan data. Pada bagian ini yaitu bagian koneksi ke drive dan persiapan data. Langkah pertama yang saya lakukan adalah persiapan data, seperti yang bisa kita lihat pada kode di layar. Saya menggunakan pustaka yaitu Pandas untuk pengolahan data, Matplotlib dan Seaborn untuk visualisasi serta Skippy untuk analisis statistik. Karena dataset saya simpan di Google Drive, saya melakukan proses mounting agar Colab bisa mengakses file CSV-nya. Setelah dataset dimuat, saya melakukan fitur engineering, sederhana namun krusial. Saya mengonversi kolom timestamp menjadi format data time dan mengekstrak data jam ke kolom baru bernama hour. Yang ini timestamp dan hour. Mengapa ini dilakukan? Karena untuk menganalisis tren harian kantor, kita harus bisa melihat pola perilaku berdasarkan jam kerja. Dan ini adalah file CSV-nya, yaitu datasetnya. Ada timestamp, ada room, ada okupansi, temperatur, light, dan hour. Langsung saja kita lanjut ke bagian kedua, yaitu analisa tren kehadiran. Pada bagian ini, kita akan menganalisis tren kehadiran. Di sini, saya membuat grafik time series untuk melihat rata-rata kehadiran per jam. Mari kita identifikasi hasilnya. Berdasarkan grafik garis ini, kita bisa melihat bahwa jam sibuk atau puncak aktivitas kantor terjadi pada jam 11 siang. Sementara itu, aktivitas mulai meningkat tajam sejak pukul 8 atau awal ini dan mengalami penurunan pada jam istirahat yaitu pukul 14. Dan jam 11 ini dia turun, jam 12 semakin turun, jam 13 semakin turun, dan titik terendah di sini adalah jam 14. Di sini. Ini waktu mulai, ini waktu turun. Penurunan. Sebelum dia naik lagi, dan kemudian dia turun lagi pada jam 5 sore. Pola penggunaan ruang. Secara logis, ruangan ini mengikuti pola office hours standar. Namun, dari data ini, kita juga bisa melihat bahwa setelah pukul 17, probabilitas kehadiran menurun drastis. Informasi ini sangat penting karena akan menjadi dasar kapan sistem pendukung gedung harus beroperasi maksimal dan kapan harus masuk ke mode hemat energi. Langsung saja kita ke bagian B, yaitu analisa korelasi suhu dan kehadiran. Ya. Pada bagian ini kita melihat korelasi antara suhu ruangan dan tingkat kehadiran pengguna. Di sini saya menggunakan scatter plot untuk yang dilengkapi dengan garis regresi. Secara teori, setiap manusia mengeluarkan panas tubuh. Jadi, hipotesisnya adalah semakin banyak orang, maka suhu ruangan akan meningkat berdasarkan hasil perhitungan korelasi person yang saya lakukan. Berdasarkan perhitungan, hasil yang didapatkan adalah ini koefisiensi korelasi person yang didapatkan adalah 0,6042.
Apa artinya ini? Secara statistik, nilai 0,60 ini masuk dalam kategori korelasi yang sedang. Ini menunjukkan bahwa memang ada hubungan positif antara jumlah orang dan kenaikan suhu. Namun, karena korelasinya tidak sampai sangat kuat, ini kekuatan korelasinya ini masih sedang. Karena tidak mencapai sangat kuat, ini memberikan indikasi bahwa sistem pendingin ruangan atau AC di kantor ini sebenarnya sudah berusaha mengimbangi beban panas manusia. Tetapi mungkin perlu ditingkatkan lagi sensitivitasnya pada jam-jam puncak agar suhu tetap stabil di angka yang nyaman. Ya, saja kita ke bagian C, yaitu rekomendasi efisiensi energi. Pada bagian terakhir ini, rekomendasi ini tidak berdasarkan opini, melainkan murni dari hasil olah data sensor tadi. Jadi pada bagian terakhir ini adalah saya akan merekomendasikan efisiensi energi. Tapi ini tidak berdasarkan opini saya, melainkan hasil dari olah data tadi yang sudah kita lakukan di atas. Rekomendasi yang pertama itu terkait AC. Berdasarkan jam sepi yang terdeteksi, saya menyarankan agar daya AC diturunkan secara otomatis setelah jam kerja berakhir atau saat kehadiran di bawah 10%. Ini diturunkan jam kerja untuk menghemat energi. Nah, hal ini untuk menghindari pemborosan listrik pada ruangan kosong. Rekomendasi kedua yaitu terkait lampu. Dari kode yang saya buat, saya mengecek apakah ada cahaya yang menyala saat kehadiran nol, dan hasilnya adalah menunjukkan penggunaan lampu saat ini sudah cukup optimal. Namun saya tetap merekomendasikan penggunaan sensor PIR atau sensor gerak sebagai perlindungan tambahan agar lampu benar-benar hanya menyala jika ada aktivitas manusia, guna untuk menghemat energi. Dan rekomendasi yang ketiga yaitu terkait HVAC, yaitu suhu rata-rata saat kantor penuh tercatat sebesar 23,50 derajat Celcius. Rekomendasinya adalah mengatur set point suhu ini secara otomatis hanya pada jam sibuk yang teridentifikasi tadi, yaitu jam 9 hingga jam 11, guna menjaga efisiensi kinerja kompresor AC. Itu pada jam-jam sibuk tadi, jam 9 sampai jam 11. Ya, untuk kesimpulan, melalui pengolahan data IoT ini, kita dapat mengambil keputusan yang jauh lebih cerdas dalam mengelola sebuah gedung. Kita tidak hanya tahu kapan orang datang dan pergi, tapi kita bisa mengoptimalkan penggunaan energi untuk menekan biaya operasional tanpa mengurangi kenyamanan pengguna. Mungkin demikian presentasi dari saya mengenai tugas Smart Office ini. Semoga penjelasan ini memberikan gambaran yang jelas mengenai proses analisis data IoT. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Muhammad Azam Saus, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.